Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Tulaini Nasution dengan NIM 220511313190. Di sini saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra dan membedah sebuah karya sastra menggunakan teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra memandang karya sastra sebagai hasil interaksi pengarang dengan masyarakat, sebagai kesadaran kolektif. Sosiologi sastra adalah proses kajian terhadap suatu karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan. Terdapat beberapa hal yang dikaji. Yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. Kedua, hubungan antar individu dengan kelompok. Ketiga, hubungan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan yang terakhir, macam-macam sifat dari kelompok-kelompok sosial. Sosiologi sastra memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, sosiologi pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Dan yang ketiga, sosiologi pembaca. Yang pertama, sosiologi pengarang. Dalam sosiologi pengarang sebagai pencipta karya sastra dianggap merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosialnya dalam masyarakat, ideologi yang dianutnya, posisinya dalam masyarakat, juga hubungannya dengan pembaca. Dalam penciptaan karya sastra, campur tangan penulis sangat menentukan, karena realitas yang digambarkan dalam karya sastra ditentukan oleh pikiran penulisnya. Meskipun begitu, realitas yang digambarkan dalam karya sastra seringkali bukanlah realitas apa adanya, tetapi realitas seperti yang diidealkan pengarang. Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup atau yang mengkaji kajian sosiologi pengarang antara lain: yang pertama, status sosial pengarang; yang kedua, ideologi sosial pengarang; yang ketiga, latar belakang sosial budaya pengarang; yang keempat, posisi sosial pengarang dalam masyarakat; yang kelima, masyarakat pembaca yang dituju; yang keenam, mata pencarian sastrawan atau dasar ekonomi produksi sastra; yang tujuh, profesionalisme dalam kepengarangan. Semua hal yang berkaitan dengan pengarang tersebut akan berpengaruh langsung pada karya sastra yang dibuatnya. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologi sastra ini berangkat dari teori mimesis Plato yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri, dan yang berkaitan dalam masalah sosial menurut Welek dan Warren pada tahun 1994 dalam Wiatmi tahun 2013 halaman 45. Sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. Beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi karya sastra: yang pertama, isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. 2. Mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat atau bias realita dari kenyataan. 3. Mengkaji sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosiobudaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca antara lain: 1. Permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. 2. Sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial. Ketiga, perubahan dan perkembangan sosial. Sosiologi pembaca juga mengkaji fungsi sosial sastra, mengkaji sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial. Menganalisis puisi Patiwangi karya Oka Rusmini. Patiwangi, pati mati wangi keharuman. Patiwangi adalah upacara yang dilakukan terhadap perempuan bangsawan di pura desa untuk menghilangkan kebangsawanannya karena menikahi laki-laki perkasa rendah. Seringkali upacara ini berdampak psikologis bagi para perempuan bangsawan. Pada puisi ini, menurut saya, menjelaskan tentang kehidupan baru pasca melakukan ritual Patiwangi, suatu kegiatan upacara yang mengutuk untuk menjadi orang biasa karena gelar kebangsawanannya telah dihapus karena ia lebih memilih menikahi kasta sudra yang merupakan aib bagi keluarga Brahmana karena dianggap menurunkan kasta keturunannya, dan ia bersedia memandikan dari pilihan ini.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.